Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen pengajar administrasi aplikasi jaringan. Ke- Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A2 TRK 60 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan kelompok kami anggotanya. Saya Dafa Maulana Kindiana Naliko dengan NIM terakhir 163. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Dwi Putra Kunto Anggoro dengan NIM akhir 1145. Perkenalkan, nama saya Gesit Nugroho dengan NIM akhir 1025. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Harmelia dengan NIM J0404231048. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM J0404231013. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NIM terakhir 1120. Perkenalkan, nama saya Genta Falah Munggaran Tenaga dengan NIM akhir 085. Oke, untuk awal-awal ini ada topologi jaringan. Di sini kita terdapat ada 6 server yang ada di dalam network DMZ, dan lalu ada firewall. Nanti di sini yang menjadi host outside itu kita menggunakan klien 1 VM. Lalu di inside ada satu server yaitu DB yang diisi MySQL. IP address atau alamat IP atau Internet Protocol Address adalah serangkaian angka yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer menggunakan protokol internet. Alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan komunikasi antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan. Next. Yang pertama itu ada pembagian IP address dari topologi yang di dalam DMZ itu terdapat ada network, IP public, gateway DMS, DMZ, DNS, www, mile, LDAP, dan radius. Sedangkan di firewall ada Ethernet 0, Internet 1, dan Internet 2. Di inside-nya itu ada network, IP public, gateway, dan DB. Untuk outside-nya itu ada network outside, network public, gateway, client outside. Berikut ini yang sudah tertera dengan IP-IP tersebut. Next. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditransfer dan diterjemahkan dalam alamat IP. DNS server merupakan sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Nah, yang pertama ini di dalam server DMS itu kita melakukan IP permanen dengan code yaitu sudo vi etc/netplan/50 cold.yaml yaitu dengan IP 192.168.165.3/24 seperti yang ada di tertera. Lanjut, itu yang kedua itu ada dpkg-1 grep docker itu untuk mengecek apakah docker sudah terinstall. Next. Yang selanjutnya itu mengecek dockernya berada di bin 9. Di tahap ini kita membuat directory di docker min 9 yang kita atur DNS-nya sebagai dasar IP yang akan digunakan. Nah, berikut ini merupakan IP-IP yang berada di dalam DNS. Next. Selanjutnya ini berada di dalam Nametkov lokal yaitu
berisi file yang etc/bin/db kg dengan nama servernya k3a2.com. Untuk nama optionnya sebagai berikut. Next. Di sini kita membuat DNS server menggunakan Docker atau Dockerfile sebagai gambaran konfigurasi kami, yaitu dengan sudo docker build minte bin 9. Seperti gambar berikut. Next. Selanjutnya, ini merupakan isi dari Docker file. Next. Docker image itu untuk mengecek isi di dalam Docker tersebut. Sedangkan NX lookup ini untuk mengecek apakah yang tadi sudah kami konfigurasi masuk semua. Yaitu seperti server dengan IP-nya 192.168.145.3 dan address-nya itu 192.168.145.3/53 dan dengan nama servernya itu k3a2.com. Next. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya selanjutnya. LDAP merupakan singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol. Adalah protokol akses direktori ringan yang telah menjadi tulang punggung manajemen informasi identitas dalam lingkungan jaringan. Dengan keterbatasan sumber daya yang minim, LDAP muncul sebagai solusi efisien untuk mengakses dan menyimpan informasi direktori. LDAP bekerja dalam model client server, di mana klien LDAP mengirim permintaan ke server LDAP dan server merespon dengan memberikan atau memodifikasi data direktori yang diminta. Sistem direktori ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi tentang pengguna, grup, dan sumber daya lainnya dalam suatu organisasi. Oke, di sini kita pertama mengkonfigurasi slab-C sebagai direktori LDAP yang khusus dengan skema dan DIT yang telah diatur sebelumnya. Jangan opsi kita akan tidak mengenable ya di sini dengan pilih no. Lalu pada bagian ini kita juga akan menentukan nama domain DNS yang digunakan, yang mana kami menggunakan k3a2.com sebagai nama domain DNS kami. Oke, next. Selanjutnya, kita masukkan nama yang akan digunakan sebagai BSDN pada direktori LDAP. Di sini kami menggunakan kelompok 3 tag A2 sebagai namanya. Lalu selanjutnya kita tentukan passwordnya sebagai admin untuk masuk dalam direktori LDAP. Tahap selanjutnya merupakan backend, yang mana backend database untuk LDAP menggunakan MDB karena efisiensi waktu dan juga memori yang digunakan, sehingga lebih mudah dalam proses pengerjaan. Lalu selanjutnya kita menentukan password untuk direktori LDAP yang digunakan sebagai tahap verifikasi. Oke, next. Nah, ini juga kita tentukan apakah database akan dihapus ketika slab-C dibersihkan. Di sini kita milih opsi yes, berarti jika database dipindahkan, maka yang lama akan dihapus. Lalu selanjutnya, kita menambahkan data dosen dan juga mahasiswa menggunakan LDAP add ke server LDAP sekaligus mengecek list dengan perintah ls-l. Ya, lalu bisa di next. Oke, di bagian ini dibuat
untuk user mahasiswa dan juga dosen. Seperti di gambar bisa dilihat itu tertera user dosen dan juga mahasiswa. Oke, di next. Nah, di sini kita bisa mencoba login ya dengan username sebagai admin. Nah, ini berisi user-user yang harus ditambahkan ke dalam directory LDAP. Di sini ada user Gestit, Kunto, Holis, saya sendiri Genta, dan juga Indah. Oke, bisa di next. Oke, di sini outside ya, yang mana kita periksa kondisi dengan if config untuk memunculkan IP yang telah kita gunakan. Lalu tahap selanjutnya kita menambahkan rute untuk gateway yang spesifik, di mana rutenya adalah 200.200.3.0/24 sebagai portnya, sedangkan gateway-nya adalah 100.100.3.1. Oke, jadi next. Oke, mungkin bisa jadi teman saya. Selanjutnya adalah firewall. Firewall dalam jaringan komputer adalah sebuah sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi jaringan dan komputer dari ancaman yang datang dari luar. Firewall bekerja dengan menganalisis lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan dan memfilter informasi yang masuk ke dalam jaringan. Firewall juga dapat memantau atau mengontrol akses ke jaringan atau internet, serta mengidentifikasi atau mencegah serangan dari virus, malware, dan hacker. Untuk langkah awal yaitu penambahan IP, ini firewall akan ditambahkan di ETH1, ETH1, ETH0 dan ETH2-nya sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena di sini menggunakan 3 area network, kita tambahkan 3 network. Nah, ini untuk ETH0 kita tambahkan 192.168.3.1. Untuk ETH1 kita tambahkan 145.2, dan untuk ETH2 yang khusus untuk outside kita tambahkan 100.100.3.1. Nah, ini untuk melihat hak apa aja yang ada di IP tables. Bisa dilihat di sini menggunakan command IP tables min L besar. Selanjutnya. Oke. Di sini karena kita ingin memfilter jaringan, kita drop semua untuk membuat peraturan yang baru. Lalu di sini kita membuat konfigurasi IP forward ya menjadi aktif. Oke, lanjut. Oke, di sini ada kita membuat file baru lagi di directory Quagga. Nah, di sini kita menamai file tersebut yaitu filter.sh kalau tidak salah, ya benar. Nah, di sini kita IP tables supaya diperbaharui. Lalu di sini ada peraturan dari network DMZ ke outside atau sebaliknya. Dan di sini ada lagi inside ke outside atau sebaliknya. Di sini juga kita mengatur port-port apa saja yang diperbolehkan dan siapa aja yang dibolehkan. Lanjut. Nah, di sini ada peraturan lagi juga, ini yang terakhir untuk inside ke DMZ. Lalu di sini ada pengecekan. Bisa dilihat di sini IP tables min T NAT L ini untuk melihat translasinya, network address translation-nya. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya yakni mail server ya. Mail server adalah sistem komputer yang digunakan untuk menerima, mengelola, menyimpan, dan mengirimkan email yang masuk melalui jaringan internet.
mail server dapat digunakan untuk mengirim pesan antar user dengan perangkat yang melibatkan server untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan email tersebut. Jadi, pesan yang sudah terkirim akan disimpan terlebih dahulu oleh sistem sampai akhirnya diterima oleh penerima yang dituju. Ketika penerima membuka dan memeriksa pesan yang masuk, pesan akan terunduh secara otomatis dari mail server ke perangkat komputer. Oke, yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasi IP dulu ya, IP mail server. Bisa dilihat di gambar atas ini. IP yang digunakan ialah 192.168.145.5. Selanjutnya, yakni kita akan mengubah beberapa konfigurasi di devcode ya, di devcode confd di sudo va 10 mail. Yang pertama kali kita ubah, kita lihat dulu line-line yang ada di konfigurasi itu. Yang pertama ada di line 41 diubah, kemudian ada di line 50, ada di line 78, 94, 102, dan 123. Selanjutnya, berikut juga adalah line-line yang akan konfigurasi di beberapa baris yang akan kita ubah. Bisa dilihat pada gambar di samping. Oke, setelah kita mengubah konfigurasi tadi, selanjutnya kita akan cek status postfix-nya ya. Di sudo systemctl status postfix bisa dilihat di gambar berikut telah aktif. Kemudian kita akan mengecek db aliasnya seperti gambar ini. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi 10out.conf, bisa diketik dengan perintah sudo vi ini. Oke, setelah kita ubah 10 out, kita ubah ke file 10mail.conf. Di bagian mail location sama dengan mbox kita ubah. Kalau nggak salah yang di 10out.conf itu berada pada line 10 dan 100. Setelah itu kita edit di bagian devcode.conf. Bisa dilihat gambar ini, kita akan listen pada IP 192.168.145.5. Kemudian juga login trusted, artinya login yang terpercaya pada network berikut ini. Oke, selanjutnya di sini kita konfigurasi mail server. Hal yang bisa kita konfigurasikan mencakup ini ya, organisasi, prevent, dan server setting. Untuk selanjutnya jadi DB MySQL ya, database. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, DB MySQL. MySQL yang dibaca MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa struktur query language (SQL) yang cukup populer di dunia teknologi. MySQL berguna sebagai database. Fungsi utama MySQL adalah mengelola informasi di database pada sisi server dengan bahasa pemrograman SQL. Saat ini, hampir seluruh pihak hosting menyediakan MySQL untuk pengembangan web. Next. Di sini kita akan melakukan pembuatan user. Kita harus masuk dulu ke MySQL-nya dengan perintah sudo MySQL. Lalu ketika sudah masuk, kita konfigurasikan lagi perintah create database WordPress. Next.
Setelah sudah ditambahkan, kita tambahkan lagi create user kelompok 3 @192.168.145.4 identified by admin SOJK Grand Al privilege on WordPress to kelompok 3 @192.168.145.4 dan terakhir tambahkan plus privilege. Sudah. Next. Lalu ada www yang bisa diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk www merupakan web server dari sebuah software yang memberikan layanan berupa data. Nah, untuk www sendiri ini fungsinya untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser seperti Chrome atau Firefox. Dan web server itu merupakan penyedia layanan buat klien di mana klien akan meminta informasi dalam bentuk website. Next. Nah, di sini bisa kita lihat untuk addresses dan gateway 4-nya itu mengikuti dari IP yang sudah kita buat. Lalu di bawahnya ada sudo systemctl status page yang fungsinya untuk memeriksa status layanan Apache 2, memeriksa apakah layanan sedang berjalan, berhenti atau mengalami error, dan pada layar hasilnya adalah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Next. Lalu ada juga dpkg-mail grep docker yang fungsinya menampilkan daftar paket yang terinstall atau mencari paket terkait Docker. Fungsinya memastikan Docker itu udah terinstall atau belum pada sistem. Dan juga ada sudo docker pull WordPress yang fungsinya untuk mengunduh gambar WordPress dari repositori Docker Hub dan memastikan apakah kita udah memiliki versi terbaru dari aplikasi WordPress dalam bentuk kontainer. Next. Nah, selanjutnya ada sudo docker volume create WordPress volume. Ada juga sudo docker image dan sudo docker container else. Nah, yang pertama sudo docker volume create WordPress volume itu fungsinya membuat volume dengan nama WordPress volume digunakan untuk menyimpan data per sistem dari aplikasi WordPress itu sendiri serta menghindari kehilangan data saat kontainer diberhentikan atau dihapus. Lalu untuk sudo docker image sendiri itu fungsinya menampilkan daftar semua gambar yang tersedia di sistem lokal dan berguna juga untuk mengelola melihat gambar yang telah diunduh atau dibuat. Serta adanya sudo docker container ls itu fungsinya menampilkan daftar kontainer yang sudah ada yang sedang berjalan dan memastikan kontainer yang diperlukan sedang aktif. Lalu selanjutnya next. Nah, di sini tampilan WordPress kita login seperti biasa dengan username kelompok 3 karena kita dari kelompok 3 dan passwordnya admin SOJK bisa dilihat pada gambar. Proses login kita berhasil, sukses. Next. Nah, selanjutnya kita memberikan perintah agar bisa melakukan editing pada script, yakni sudo vi/etc/apc2/prod.conf, yang mana listennya pakai 443. Lalu jangan lupa juga kita perlu melakukan perintah edit juga pada sudo vi apc/k3a2.conf. K3a2 ini nama kelompok kita, yakni kelompok 3a2. Fungsinya mengatur port. Nah, di sini ada server admin, server name, server alias, yang mana sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari kelompok kita masing-masing, dari kelompok kita. Lalu ada cd/var/www/html. Ini fungsinya agar mengarahkan kita ke direktori web root di mana file web yang akan kita simpan. Nah, di bawahnya itu juga ada sudo mv squaremail.stable.webmail. Tujuannya tuh memindahkan atau mengganti nama direktori squaremail, mengatur supaya squaremail itu tersedia di direktorinya webmail. Terus next. Nah, ini tampilan dari konfigurasi squaremail. Organisasi name-nya dari kelompok 3A2, mengkonfigurasi parameter
atau antarmuka konfigurasi Square Mail itu sendiri seperti pada layar. Dan yang terakhir ada cd/var/lokal, tujuannya untuk berpindah ke direktori lokal dan membuat direktori baru. Nah, di situ kan ada sudo make di Square Mail, itu fungsinya membuat atau membuat direktori baru bernama Square Mail untuk menyimpan file atau konfigurasi terbaru terkait Square Mail. Nah, selanjutnya dari www kita beralih ke kontainer. Kontainer ini di dalamnya www sendiri. Nah, kontainer sendiri itu kayak metode virtualisasi di level sistem operasi yang memungkinkan kita menjalankan aplikasi beserta semua dependensinya dalam lingkungan yang terisolasi. Nah, di sini kita bisa mendefine dari WP, define WP home, dan mendefine WP site URL. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada Radius. Radius atau Remote Authentication Dial in User Service adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran akun pengguna jarak jauh secara terpusat untuk mengakses sebuah jaringan. FreeRadius adalah package aplikasi server Radius open source yang umumnya banyak digunakan seperti di Linux, Unix, dan sistem lainnya. Di next. Nah, untuk yang pertama ini pada Radius, yang dilakukan itu yaitu menyeting addressnya dulu dengan perintah sudo p/etc/netplan/50 min-cloud min init.yaml. Pada tampilan di samping ini terdapat IP versi 4 dan IP versi 6 dan terdapat pula gateway versi 4. Bisa di next. Nah, pada tahap selanjutnya, kita masuk ke dalam direktori LDAP dengan perintah cd/mood strip available. Terus kemudian kita jalankan dengan perintah ln-s mood strip available/ldap terhadap direktori LDAP agar config LDAP untuk Radius dapat dilakukan. Di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam file LDAP dengan perintah sudo v-ldap. Kemudian isi dan sesuaikan seperti gambar di samping ini, yaitu terdapat server dengan IP 192.168.145.6. Kemudian kita berikan port dengan port 389. Selanjutnya ada identity dengan CN sama dengan admin, DC sama dengan K3A2, DC sama dengan com. Selanjutnya password sama dengan admin SOJK dan BSDN sama dengan DC sama dengan K3A, DC sama dengan .com. Bisa di next. Nah, untuk tahap selanjutnya ini yaitu kita masuk ke dalam directory dengan perintah directory sites strip enable/default. Di sini terdapat auto type LDAP. Kemudian di bawahnya terdapat kita masuk ke dalam directory FreeRadius. Kemudian pada line 100 kita berikan secret sama dengan admin SOJK. Bisa di next. Dan untuk gambar ini terdapat perintah yaitu sudo FreeRadius -x, yaitu perintah untuk menjalankan FreeRadius tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengetesan, yaitu di kiri adalah firewall dan di kanan adalah host outside. Kita ping inside menggunakan server atau IP alias. Oke, berhasil. Kita NS lookup menggunakan server alias juga ke domain kita yaitu k3a2.com. Oke, sudah berhasil. Dan untuk selanjutnya kita ping dari inside ke outside. Misalkan dari sini adalah DNS. Ini dari bacakan tadi.
menggunakan oke, berhasil. Jika ini ping dari inside ke dari DMZ ke inside yaitu 192.168.3.2. Oke, berhasil. Lanjut lagi, kita akan melakukan tes untuk server LDAP. Oke, kita reload. Kita masuk menggunakan admin SOJK. Oke, kita lihat review. Ini dosen. Bisa dilihat di sini sudah ada user-user yang sudah ditambahkan. Ada Aisyah, Dava, Gesit, saya sendiri yaitu Kunto. Untuk di dosen dan di mahasiswa ini ada 3, ada Genta, Indah, dan Kholis. Dilanjutkan lagi dengan web. Di sini bisa dilihat ada web hasil konfigurasinya WordPress, Hello World, dan di sini ada kelompok 3, 2 web. Di sini ada tempat dashboardnya untuk melakukan konfigurasi. Untuk tampilan seperti apa yang diinginkan, misalkan di appearance, ada di themes, kita activate yang ini. Sudah, di sini pasti berubah. Nah, seperti lihat di sini berubah tampilannya. Selanjutnya adalah email. Kita login menggunakan akun LDAP yaitu sebagai contoh di sini Dava, passwordnya Dava juga. Oke, misalkan di sini kita compose, kita kirim ke Kunto, misalkan Kunto @ketiga2.com. Oke, subjeknya tes uprak. Wow, misalkan kita set. Nah, sudah kita sign out. Lalu kita cek di sini menggunakan akun Kunto. Oke, di sini tadi ada bekas tes. Di sini tes uprak, bisa dilihat tes uprak. Kita misalkan compose ke Aisyah @k32.com. Di sini subjek P. Oke, sudah. Misalkan sekarang kita ganti ke Aisyah. Oke. Oke, sini sudah ada. Sudah sampai. Sekian dari kelompok 3A2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.